Baik, Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu peserta yang lain, sepertinya masih banyak sekali. Nanti bantu Prof. Reza untuk membantu sebagai moderator juga, karena masih beberapa peserta yang belum bisa masuk. Seperti itu, Bapak Ibu, saya bisa bergabung lagi. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa ya, Pak Hendro? Sudah, Bu. Sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan hari ulang tahun Fordorum yang berdiri dan dideklarasikan di Menara Petronas Malaysia pada saat itu tanggal 20 Mei 2016, dan sampai hari ini Fordorum telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, spiritual dan sebagainya, baik berkolaborasi dengan pihak pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan industri. Semoga di usia yang keempat ini Fordorum akan tetap semangat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Fordorum terus senyum, ramah, dan melayani. Baik, terima kasih tentunya kami sampaikan kepada semua narasumber yang pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para panitia tentunya yang luar biasa selama berapa hari ini telah berusaha terus-menerus sehingga acara pagi ini bisa terselenggara, antara lain Pak Hendro, Pak Arif, Pak Adi, Keke, dan semuanya. Baik, karena hari ini adalah kegiatan seminar internasional, akan tetapi pesertanya juga banyak dari Indonesia, ada kurang lebih peserta 450 ketika kami selama 2 hari. Semoga sampai nanti berjalan bisa terus berpartisipasi, bisa masuk ke dalam WIPEC ini, karena masih banyak yang belum bisa masuk. Baik, kami menggunakan 2 bahasa karena ini adalah seminar internasional. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangannya, mohon masukan dan saran. Nanti Bapak Ibu peserta boleh menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank all that has given us everything, so this time we can be here and do our activity. I thank to Allah by saying Alhamdulillahirabbil alamin. I also want to thank to the lecturer, teacher, and all of you for this great opportunity. My beloved ladies and gentlemen, may I have your attention? The presentation is about to begin. I am Sri Watini, the chairman of the Fordorum, Forum Dosen Guru dan Masyarakat. I am here as moderator. I topic about portrait and solution of Asian countries and educational sector during the COVID-19 pandemic. Okay, allow me to introduce the speaker presenter. Associate Professor Dr. Muhammad Zaki Siha, Dean of the Jewish School, University of Fatoni, Thailand. Professor Datuk Dr. Yusuf bin Kasim, former Deputy Director General Higher Education Malaysia. Professor Dr. Engineer Teddy Mantoro, SMEA, the Chairman of the Sena Sampurna University, Jakarta, Indonesia. Dr. Saifuddin Amin, LC Master Education of Muhammadiyah Islamic Singapore. Associate Professor Sahrul Reza, the Chairman of the Mandala International Leadership Jakarta. Dr. Hasan Habibi, PLT Kepala Pusdatin, Kemendikbud Indonesia Solution for Learning during COVID-19. Dr. Andes Karnadi, MRDM, PTP Madya, SAPA DRB, as one solution for learning during COVID-19 speaker elected. Baik, now moving along to our session, Bapak Ibu semuanya, karena Prof Teddy pagi ini langsung ada kegiatan, terima kasih Prof Teddy atas kehadirannya. Langsung saja kami persilakan Prof Teddy, Profesor Dr. Teddy Mantoro from Sampurna University Jakarta, Indonesia. Silakan Prof. Gini aja.
ditaruh dimanapun, terus nanti di Silakan Prof. Teddy. nanti gini, dicantolin dimanapun, nanti aku downloadnya, terus baru aku uploadnya di. Hello, good morning everyone. Did you hear my voice? Ditaruh di akunnya Yes, Mas. Teddy. Thank you. Could you please activate my sharing content active to share my PPT, please? This is still off at the moment. Halo Pak Arif. Ini share kontennya masih off nih. Saya nggak bisa sharing PPT saya. Halo Pak Arif. Share kontennya saya masih off. Bisa diaktifasi nggak? Mohon maaf, saya cek dulu Pak ya Pak Teddy. Apa ya? Kalau Saya masih off. Jadi nggak bisa sharing PPT saya. sekarang boleh dicoba Pak? Ya sekarang juga selagi di. Oke. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Bisa lihat slide saya kah Bapak Ibu sekalian? Sedang proses membuka. Baik. Pak Amin. Selamat datang. Sudah Pak Teddy, sudah tampak. Sudah tampak. Oke. Alright. Oke. Bisa saya mulai ya, Ibu ya? Ya, good. Okay, good morning everyone. So, thank you to Ibu Wartini and congratulations for years of Pordorum. Okay. So I would like to thank again to Bu Sri for this kind of very good conference, international seminar or for Pordorum about portrait and solution of ASEAN countries in education sector during the COVID-19 pandemic. Okay. So, do you want me to deliver in English or in Indonesia? Yeah. Ya, baik. Ya, Okay, so campur-campur. campur-campur, alright. So, saya campur-campur itu membuat kagok sebetulnya. Oke, jadi saya akan mengambil judul tentang peran education sector in monitoring and predicting pandemic COVID-19 in Indonesia. Jadi ada 3 aspek di sini. The first, we have like 3 aspect. The first one is education sector. How we can contribute to the pandemic COVID-19. The second one is about the monitoring and predicting the COVID itself. My background is in IT, so we try to monitor basically what is the progress in handle of the pandemic. How we predict the COVID-19. Okay, and this is my agenda. Before I go to my agenda, I would like to apologize because I have another meeting at 10 o'clock, not in my home, of course, in the other around 9:40 at the least. I need to leave this meeting. Really sorry about that. Yeah, to everyone. And then, so this is the agenda. So I'll make it as brief as possible. I will give the brief portrait of Indonesian education, but I believe everyone knows already about the Indonesian education in this context. Second one is the role of education sector during the COVID-19. What we can do, yeah, for helping the government, helping the community in combating the COVID-19 pandemic. The third one is about the monitoring the COVID-19 epicentrum, prediction review, and also couple of prediction that we make.
we made, and then how we do the relaxation later on, and the last one is the what we can do after the pandemic gone. As you know, the new normal, other stuff also will be there. Yeah. Okay. So when we thinking about education in national level, we need to understand also about the aim of for the education in the national level. Di Indonesia ini pendidikan nasional ini apa bahasa saya ini palu gada gitu. Jadi apa-apa tujuannya ini gitu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Anda nanti masuk ke ekonomi tujuannya sama, masuk ke pendidikan sama, masuk ke mana saja. Ini palu gadanya dia gitu. Meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ada 7 agenda pembangunan di RPJMN, ini pembangunan jangka panjang Indonesia 2020-2024. Yang saya highlight di garis merah ini adalah ada 2 ya, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua adalah membangun kebudayaan dan karakter bangsa. This is very very important. In line with the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, and the other one is for and Pancasila, of course. And if we try to relate between the aim of the national education compared to the increasing the capability of the human resources, peningkatan sumber daya manusia, so the role of the university, of course, and most of us we came from the university. So dengan menggunakan apa namanya perumpamaan di sebelah kiri ini, saya kira bayangan saya adalah ini bagaimana kita nih mengubah mahasiswa kita gitu yang levelnya di bawah ini tiba-tiba sampai ke level yang punya kemampuan survive di masa depan yang sebaik-baiknya begitu. Universitas perlu merubah strateginya. Salah satu diantaranya adalah strategi ini ya. Jadi perubahan orientasi dari supply demand jadi demand driven, bukan memberikan lulusan sebanyak-banyaknya ke lapangan, tetapi justru demand driven. Apa yang diperlukan di lapangan kita cetak tenaga-tenaga ahli di sana gitu. Nah untuk itu maka seperti tadi sudah disampaikan, quality itu nomor 1 gitu. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat slide ini yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Ini ada source-nya dari Lance Pritchett ini, The Rebirth of the Modern Economy. Menarik sekali. Disampaikan bahwa ada 2 jenis ular di sini. Yang satu bentuknya hampir mirip gitu. Yang satu ini, yang Scarlet King Snake, ini biarpun ujung jari kita ditaruh di ujung mulutnya begitu, dia nggak gigit pun nggak bisa gitu. Nah, yang satu lagi ini, this is very dangerous. Kalau kita digigit ini dalam setengah jam gitu, 1 jam, ya sudah nggak ada kita gitu. Ini poinnya apa? Poinnya bagaimana ya, lulusan kita itu punya kompetensi yang baik begitu, sehingga kalau diberikan tes, ini tuntas gitu. Diberikan tugas, selesai gitu. Inginkan gitu. Yang terjadi ini kadang-kadang tidak demikian. Diberikan tugas, bukan dikerjakan, dipertanyaan tugasnya gitu. Ini bagian-bagian behavior yang menurut saya perlu diupdate gitu. Nah, apa yang terjadi, kenapa kok demikian ini yang terjadi? Karena urusannya pada kompetensi gitu. Nah, kenapa kompetensi dipertanyakan? Karena pada saat dia belajar di kelas, yang ini nih di gambar ini terlihat ini, maksudnya adalah kelihatannya dia belajar nih bersusah payah, wah nulis kanan, nulis sini gitu. Tapi dari sisi skill itu nggak tercapai gitu. Nah, bicara kompetensi ada 3 variabel di sana. Yang pertama ada etika begitu, etik gitu ya, moral begitu, soft skill dan sebagainya. Yang berikutnya lagi bicara knowledge, dan yang terakhir adalah bicara skill gitu. Jadi kalau ada satu buah mata pelajaran kita deliver, itu betul nggak skillnya sampai gitu. Contoh misalnya, saya misalnya ada teman yang mengajar mata kuliah metodologi riset, oke? Begitu dia selesai ingin bikin paper gitu, ternyata yang diajari cuman kelasnya Excel gitu. Nah, ini knowledge-nya sampai, skill-nya nggak sampai gitu. Jadi pada saat dia menulis paper, maka presentasinya menjadi tidak baik. Jadi supaya skill-nya sampai, bagaimana? Ya kita berikan misalnya sebagai skill yang sampai tuntas gitu. Jadi kita berikan contoh frame-frame untuk presentasi gitu misalnya. Frame-frame untuk membuat itu
representasikan dengan baik begitu. Jadi begitu dia selesai ambil mata kuliah tersebut, ketiga aspek tadi itu terpenuhi begitu ya. Yang kita inginkan seperti demikian. Jadi jangan sampai tapi kita tidak jadi apa-apa gitu. Nah, waktu kita berbicara kurikulum tentu sudah sama-sama kita ini apa namanya ada Industri Revolution 4.0. Nah, sedapat mungkin apa namanya materi-materi Industri Revolution 4.0 itu dimasukkan ke dalam tren-tren ini gitu. Kenapa? Karena perlu membekali lulusan nanti kalau lulus dia bisa diterima di dunia kerja gitu. Di mana sudah tidak mungkin lagi apa namanya pola kerja itu seperti yang masa lalu gitu, apalagi dengan pandemi akan ada new normal, ini pola bekerja di depan akan berubah gitu. Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan ada beberapa yang cukup apa namanya waktu saya baca ini agak mengejutkan gitu ya. Ini ancaman dari artificial intelligence gitu. Ini di dunia tulis menulis misalnya. Ini pada tahun 2017 The Washington Post produced 150 articles that created by the robot heliograph gitu. Kemudian ada The Associated Press ini menggunakan sistem belajar yang dapat mentransformasikan data mentah menjadi ribuan tulisan. Robot tersebut itu dapat menulis 12 kali dari jumlah tulisan yang dikerjakan oleh manusia. Jadi kita tinggal masukkan keywordnya, kemudian dia generate beberapa tulisan, kita tinggal baca, kita tinggal modifikasi, terus kemudian ready to be published gitu. Nah ini di Jepang juga ada novel yang bisa dihasilkan oleh robot gitu. Dan yang menariknya novel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam satu buah lomba yang namanya Hoshi Shinichi Literary Award, dan yang menarik adalah di putaran pertama dia lolos gitu. Artinya apa? Secara logik itu orang bisa membaca novel dengan baik begitu. Nah ini juga tentu saja ini mengancam ya buat dunia tulis menulis, para wartawan, orang-orang yang suka menulis novel, dan bukan tidak mungkin menulis apa namanya puisi atau prosa juga bisa dibuat seperti demikian, maka seni juga bisa akan terganggu. Ini saya kira sudah sama-sama kita lihat Bapak dan Ibu, banyak sekali profesi yang hilang gitu. Di Aptikom kami mereview ada 211 gitu kalau tidak salah, dari 770 pekerjaan yang hilang begitu. Hanya dari tahun 2017 sampai 2019 kemarin gitu. Tetapi Bapak dan Ibu perlu dilihat juga referensi yang kita ambil gitu ya. Ini yang saya ambil misalnya dokter. Banyak referensi bilang dokter ini tak tergantikan. Tapi banyak lagi yang bilang, siapa yang bilang ada dokter juga bisa tergantikan gitu ya. Jadi lagi-lagi tergantung referensi yang kita ambil. Ini jenis pekerjaan di bidang IT. Di bidang IT tadinya saya sampaikan ada 771, setelah dievaluasi tersisa 550, ada 221 yang sudah tergantikan saat ini ya. Nah di Indonesia, karena bicara potret Indonesia, ini ada beberapa yang sudah dikerjakan oleh Kemkominfo misalnya, ada 16 area fungsi untuk peta okupasi, ini ada 16 macam, walaupun banyak yang perlu diperdebatkan. Kemudian kira-kira ada 499 jenis pekerjaan yang sudah dipetakan. Nah, buat contoh, kalau kita bicara mobile computing, itu ada 81. Kalau kita berbicara cyber security, ini ada baru 22 jenis pekerjaan dari 39 pekerjaan yang sudah bisa dipetakan gitu ya oleh BSSN. Bapak dan Ibu, dengan keberadaan Menteri Baru, kita lihat ada Pak Nadiem gitu. Ini beliaunya mengajukan apa namanya konsep kampus merdeka. Kita sudah sama-sama tahu soal itu. Terutama di S1 sudah sangat jelas, tetapi untuk program S2 dan S3 ini juga akhirnya dibebaskan kampus-kampus tersendiri untuk menyelenggarakan kampus merdeka untuk postgraduate begitu. Saya beberapa kali mereview beberapa program S3 untuk bidang IT di kampus merdeka ini gitu. Ini intinya apa? Tidak saya bahas semua, nih slide-nya nanti kalau tertarik tolong dibaca detail gitu. Intinya diantaranya adalah memberikan kebebasan untuk S1, ada 3 tahun ini belajar di luar gitu. Nah jadi kalau kita lihat, kita harus menyelenggarakan seperti saat ini berjalan, kalau 8 semester pada umumnya,
Kenapa 8 semester? Karena seorang S1, mahasiswa S1 harus selesai 144 kredit. 144 itu kalau di semester berarti satu semester 18 kredit. Nah, kondisi normalnya ini dia punya 6 semester di kondisi normal, kemudian ada 2 semester di magang gitu. Dan internship dan tugas akhir. Nah, ini internship dan tugas akhir ini biasanya diberikan antara sekitar 18 kredit itu per semester, jadi 18 dengan 18. Nah, tetapi dari Mas Nadiem itu, Mas Menteri itu menyampaikan bahwa satu semester sekitar 20 kredit gitu. Nah, maka di sini ada beberapa alternatif Bapak dan Ibu, kalau diizinkan 3 semester berada di luar kampus. Jadi, poin saya adalah mayoritas mahasiswa barangkali akan mengambil jalur normal, tetapi jika ada mahasiswa-mahasiswa yang knowledge-nya di bidang yang lain, itu dipersilahkan untuk mengambil 3 semester dengan beberapa alternatif sebagai berikut gitu. Pertama, misalnya satu semester diambil 20 kredit di prodi yang berbeda yang sama. Kemudian 2 semester yang sama di sini ya, magang dan internship dan tugas akhir. Kemudian berikutnya lagi 20 kredit ini diambil di prodi yang sama tapi di PT yang berbeda. Sekarang perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian di sini satu semester 20 kredit di prodi yang berbeda tapi di PT yang berbeda. Kemudian boleh juga satu semester mengambil penelitian begitu. Bapak dan Ibu, ini sepertinya simple gitu. Tapi Anda bayangkan kalau PT-nya itu adalah PT di luar negeri gitu. Di mana konversi kredit begitu. Sebut saja namanya sama, database, mata kuliahnya misalnya dengan database gitu ya. Sama-sama 3 kredit dengan 3 kredit. Yang perlu digali lagi, perlu kita ambil kesepakatan dengan pihak perguruan tinggi yang lain gitu. Sebelum mahasiswa kita kirim ke sana, itu apakah learning outcome yang dihasilkan oleh kita sama dengan mereka. Sehingga mata kuliah kita diakui dan mata kuliah mereka diakui oleh kita. Karena kalau itu belum berjalan, mahasiswa kita kirim ke sana, tiba-tiba tidak diakui oleh kedua belah pihak, itu akan merepotkan mahasiswa sendiri gitu. Kondisi yang ideal tentu saja satu mata kuliah sama dengan satu mata kuliah. Tapi di beberapa kejadian kadang-kadang ada 1, 2, atau 3 mata kuliah, konversi di sana menjadi 1. Atas nama learning outcome gitu. Perjanjiannya bagaimana? Janjiannya adalah 80% dari learning outcome harus sama antara pada satu jenis mata kuliah tertentu dengan satu jenis mata kuliah tertentu atau kelompok mata kuliah tertentu. Jadi bisa saja many to one atau one to many untuk beberapa mata kuliah yang dikonversi. Jadi ini harus agak rigid di aspek itu. Bapak dan Ibu, mahasiswa kita ini kebanyakan milenial. Kita harus juga sekarang ini untuk level SLTA udah mulai ke generasi Z atau ke generasi Linkster gitu ya. Jadi mereka sangat familiar dengan gadget dan lain sebagainya, dan mereka sangat terkenal dengan satu kata kunci, fleksibilitas. Jadi kadang-kadang tidak seperti kita, saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu, mereka nggak ingin begitu, mereka inginnya ada fleksibilitas dari lokasi, dari waktu dan pola kerja. Dan pada saat pandemik seperti demikian, ini mendorong mahasiswa-mahasiswa kita menjadi demikian begitu. Jadi kadang-kadang mereka datang ke mata kuliah kita hanya sekadar absen saja gitu. Dari skill dia sudah develop by their own gitu. Jadi ini adalah yang perlu kita persiapkan dari perguruan tinggi tentu saja. Yang dipersiapkan apanya gitu, yang dipersiapkan skillnya. Ini salah satu diantaranya ada 2022 skill outlook dari World Economic Forum. Saya hanya ingin highlight 2 saja Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Jadi bagaimana di kelas kita bisa mengajari mahasiswa-mahasiswa kita punya kemampuan analitik yang bagus gitu. Dan kemudian bisa create suatu inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah satu buah konsep atau satu buah tools yang kita sudah lihat fitur-fiturnya, kemudian dia punya kemampuan buat menambah fitur baru. Oke, jadi nah ini perlu dosen yang punya pengalaman meneliti yang baik, punya pengalaman dealing dengan problem-problem yang kompleks gitu misalnya, sehingga pada saat dia masuk di kelas itu bisa sharing pengetahuan tentang analytical skill dan innovation. Ada satu lagi yang sangat penting juga saya kira, ini di nomor 6, yaitu complex problem solving. Jadi betul nggak di kelas kita itu kita sudah bisa deliver problem-problem yang kompleks yang tidak bisa di-solve oleh algoritma-algoritma yang normal misalnya, dan kemudian menghasilkan output yang terbaik begitu. Nah ini perlu
juga bagi kita buat mempersiapkan hal tersebut. Bapak dan Ibu, di samping tadi sudah saya sampaikan ada knowledge dan skill. Apa sih knowledge? Knowledge adalah mengerti konsep-konsep yang ada di bidang yang kita tekuni. Jadi semua konsep kalau bisa di satu area tertentu sesuai sama BOK-nya, sesuai dengan body of knowledge-nya, kita mengerti gitu. Nah setelah itu kita ke skill. Skill itu apa? Skill adalah penerapan dari knowledge-knowledge yang tadi. Jadi kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep yang dimengerti di bidangnya. Apakah itu saja cukup? Jawabannya tidak cukup. Berikutnya lagi kita perlu soft skill gitu. Nah ini soft skill yang perlu dibangun. Dari menurut ICA 2 versi 11 ini dari Australia, ini ada 8 variabel yang penting untuk supaya kita berikan soft skill lulusan-lulusan kita. Nah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah baik sendiri ataupun secara bersama-sama dalam tim, mengambil inisiatif. Jadi nggak bisa diem aja gitu, ada pekerjaan ya segera rebutan pekerjaan gitu, jangan malah semuanya meninggalkan pekerjaan gitu. Itu behavior yang tidak bagus. Kemudian perencanaan dan pengelolaan, pengendalian diri, kontrol, supaya tidak terjadi yang namanya fragile generation. Apa itu fragile generation? Jadi kalau dia tempur berantem sama pimpinannya, mutung gitu, terus nggak mau kerja lama gitu. Padahal dia punya kemampuan sangat bagus untuk pemecahan masalah gitu. Nah ini perlu dilatih di kelas, bahwa kalau salah itu oke, kalau dimarahin itu oke gitu. Terus proses pembelajaran terhadap teknologi gitu. Bapak Ibu ini karena punya pendek, ini kita sama-sama tahu bahwa kita ini mulai bicara role of education sector gitu ya during the COVID-19. Jadi kita hampir semua sekarang ini belajar dari rumah. Jadi kita pakai satu buah aplikasi biasanya, entah pakai Meet, entah pakai Zoom, entah pakai apa saja. Saya di kampus pakai BB, pakai Big Blue Button itu. Nah, yang saya ingin highlight adalah bagaimana caranya Bapak dan Ibu setiap kali ada kita memberikan kelas itu, ini yang terpenting terrecord dengan baik, videonya juga langsung bisa ada di web kita. Memberikan absensi langsung link juga dengan presentasi yang kita punya. Jadi kehadiran mahasiswa langsung kita bisa tangkap di dalam aplikasi ini gitu. Karena kalau terpisah itu akan menyulitkan gitu. Kemudian review dari PR, tugas, assignment begitu, itu bisa kita langsung dilakukan. Kemudian juga begitu selesai grading itu dia lulus atau tidak juga di website yang relatif sama gitu. Nah jadi poin saya adalah membuat dengan sistem-sistem yang ada di kampus masing-masing gitu, registry system, kira-kira seperti itu ya. Nah, of education sector dalam pandemik diantaranya bisa studi behavior dari pandemik itu sendiri. Saya hanya dalam 5 menit hanya bicara tentang monitoring dan prediksi pandemi yang impact-nya nanti barangkali pada kesempatan lain. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara monitoring dan prediksi ini gitu, kita bisa bahwa pandemi kita berharap dalam 1-2 hari selesai atau 1, 2, 3, 4, 5 bulan selesai gitu. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini ada Black Death ini di tahun-tahun tersebut ini memakan waktu hampir 4 tahun. Apa akibatnya? Karena kebanyakan yang terkait menak begitu, yang terjadi setelah 4 tahun terkena pandemik ini sistem feodal di Eropa hilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang beradanya meninggal gitu. Nah ini Spanish flu ada 2 tahun. Ini juta orang diperkirakan atau sepertiga dunia pada saat itu yang meninggal begitu. Yang terimpact dan 50 juta orang di seluruh dunia yang meninggal. Jadi sangat jelas bahwa bisa saja bukan hanya 6 bulan tapi bisa beberapa tahun kita harus bersiap dengan itu gitu. Ini adalah government policy dari Indonesia yang sudah dikerjakan. Saya nggak bahas satu-satu. Tapi yang jelas ada large social restriction. Ini ada PSBB gitu. Sampai beberapa hari lalu ini ada 4 provinsi dengan 72 distrik yang terjadi. Bapak dan Ibu, apa efeknya? Ini kerusuhan bisa terjadi.
Dan ini harus dicegah tentu saja dengan partisipasi masyarakat. Kenapa kerusuhan terjadi? Ya karena misalnya tidak adil dalam pembagian baksos gitu atau BLT tersebut gitu ya. Jadi saya kalau bisa kita nih bangsa yang kuat gitu, bangsa yang hebat gitu. Tempe maksud saya begitu. Jangan apa-apa minta ke government kita bukan orang kaya gitu. Jadi kita agak ada gengsinya lah kalau menurut saya begitu. Jadi kita harus punya kemampuan survive dengan cara kita sendiri dan kita harus cari jalan masing-masing gitu. Bapak Ibu, ini saya tentang seberapa PSBB gitu. Ini PSBB di Jakarta misalnya itu dideklarasikan tanggal 9, dideklarasikan dari tanggal 5-an gitu, tapi diimplementasi mulai tanggal 10. Tanggal 9 masih jalan normal, tanggal 10 ditutup gitu. Apa impactnya? Begitu terjadi PSBB yang meningkat, terinfeksi ini langsung turun Bapak dan Ibu. Nah, apakah jawabannya seperti kalau bahasa saya ini ada hukum Newton itu kekalan energi. Energinya tetap sama, begitu kita pampatkan satu buah tempat, yang lainnya akan berhamburan ke titik-titik lain gitu. Nah ini kita lihat Jawa Tengah masih aman di awal, tapi beberapa selang 2 hari naik dia. Jawa Barat, Jawa Timur terus naik kemudian gitu. Banten kemudian naik sebentar, kemudian penetrasi. Nah yang lainnya juga ujungnya penetrasi. Jadi poin saya, ya ini menghambat sebentar, tapi kemudian terjadi penetrasi. Jadi akan ada goncangan sebentar, lagi itu dia akan penetrasi dan ini baik gitu. Nah ini bisa kita lihat jumlah yang naik kemudian dia turun ini Bapak dan Ibu di bawah sini ya. Mudah-mudahan bisa lihat pointer saya gitu. Ini contoh bagaimana kita dari perguruan tinggi misalnya bisa mencoba menganalisa, bisa mencoba masukan begitu ya ke pemerintah gitu. Ini kira-kira apa yang terjadi. Kita perlu banyak bilang sehari 10.000 gitu. Ini masih belum, saat ini masih sekitar 7.000, 8.000-an gitu. Nah ini contoh saja, India tadinya di tanggal 19 tes plus 1 juta orang gitu, Indonesia 26. Tapi nggak sampai 1 bulan lebih sedikit, ini Indonesia masih di 490, India sudah hampir 1.000-an gitu. Nah ini kita perlu terus meningkatkan tes. Tes itu ada 4 macam, kita sudah sama-sama tahu, ada rapid test, ada swab test, ada PCR, dan kemudian ada yang biomolekuler itu ya. Ini pola peningkatan yang terjadi di Indonesia, kita masih tinggi sekali Bapak dan Ibu, tetapi yang menarik adalah dalam 8 hari terakhir ini ada di sekitar antara 400 sampai 700, kemudian kita naik turun di sekitar itu gitu ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan seperti demikian gitu. Yang penting menurut saya adalah, ini jumlah yang naik dengan jumlah yang sembuh, terus yang naiknya, jumlah yang terinfeksi terus turun, jumlah yang sembuh kemudian kalau bisa terus naik begitu. Sehingga jumlah kita akan makin turun. Jumlah sekian ini kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia 271 juta orang, ini sebetulnya jumlah yang bukan yang besar gitu. Walaupun kita harus perhatikan yang namanya epicentrum kan gitu ya. Waktu lalu ada lockdown, ini jadi perdebatan, ini di internet dipetakan gitu, siapa yang pro, siapa yang tidak, siapa yang kontra gitu. By the way, kita bukan negara kaya, kita sama-sama tahu itu, dan kita harus hati-hati untuk memutuskan hal-hal ini. Biasanya orang berpendapat bahwa kalau kita lockdown, nanti itu penyakitnya turun gitu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak selalu seperti demikian. Ini ada satu buah statistik, membandingkan 3 negara. Switzerland ini lockdown, Singapura pada saat itu dengan Korea tidak lockdown. Setelah diputuskan lockdown, naik turun mereka. Pada satu satuan waktu kita bisa lihat ini Bapak dan Ibu, ini yang lockdown ternyata tinggi dia masih jumlahnya, tapi yang tidak lockdown malah turun gitu. Jadi ini behavior dari karakter setiap orang, di karakter dan kebudayaan dalam satu buah negara, ini mempengaruhi nanti naik turunnya gitu. Kalau dia patuh dengan PSBB misalnya, saya sih berharap distribusi COVID itu bisa turun gitu. Bapak dan Ibu, ini sedikit kontribusi dari perguruan tinggi. Saya dengan beberapa teman-teman mau coba memetakan di mana sih epicentrum di Indonesia gitu. Ini pada satu saat ini tentu saja di Pulau Jawa, ini ada di Jakarta. Tapi barangkali sebentar lagi ini epicentrum di Pulau Jawa akan bergeser ke Jawa Timur gitu. Nah kemudian di Sumatera ini 3 nih pemainnya. Yang pertama ada Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, kemudian ada Sumatera Barat gitu. Saat ini yang terbesar di Sumatera Barat, tapi kadang-kadang berganti. Kadang-kadang ke selatan, kadang-kadang ke utara gitu. Nah kalau di Kalimantan ini terbanyaknya di Kalimantan Selatan. Sulawesi konsisten, lalu di Sulawesi Selatan, Barat, selalu di Papua gitu.
Nah ini menurut saya ini bagian-bagian epicentrum yang besar-besar. Kenapa ini jadi penting Bapak dan Ibu? Kita masih ingat Indonesia punya ada 17.504 pulau. Banyak sekali pulau di Indonesia yang belum terkena COVID. Jadi buat mereka isolasi kemudian hidup berjalan normal gitu. Biar saja supaya ekonomi jadi jalan gitu. Ini di website kami ini bisa di zoom Bapak dan Ibu silahkan ya, ini terbuka. Ini linknya ada di ada di sini tadi ya. Monitoring gitu. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana menentukan epicentrum? Ini gampang sekali. Dilihat saja statistiknya yang paling meninggal yang tertinggi berapa banyak, kemudian yang recover berapa banyak, yang terinfeksi berapa banyak. Kalau ketiganya ini semua yang paling banyak, maka kita bilang bahwa itu epicentrum dalam satu buah daerah gitu. Nah, kemudian salah satu epicentrum yang terbesar di Indonesia ini Jakarta. Buat Bapak Ibu, buat catatan Bapak dan Ibu sekalian saja, ini ada 66 kecamatan, ada 267 kelurahan gitu. Pada tanggal 4 Mei misalnya, ada 6 infeksi. Ini tanggal 4 Mei ini baru 15 hari yang lalu lah gitu. Ini kalau Anda buka di website kami nih, ini yang paling update ada di sana gitu. Ini saya berikan progresnya gitu ya. Tadi tanggal 4, sekarang tanggal 10. Di tanggal 10 itu pulau-pulau, ini menarik juga di Indonesia itu. Saat itu pulau terdekat dengan Jakarta ini masih 0, tapi pulau-pulau yang agak jauh ini malah sudah 1-2 gitu yang terkena gitu. Kenapa begitu? Kata kawan-kawan, oh barangkali di sana ada apa sih namanya judian atau apa gitu karena diletakkan di pulau agak jauh. Nah akibat berjudi itu jadi legal gitu, dan akibat judi itu mereka terkena di sana, yang sementara di sini ini aman gitu. Dan yang menariknya lagi ini masih ada beberapa kelurahan di Jakarta yang masih 0 Bapak dan Ibu. Contohnya ini ada Kuningan Barat, Kebon Baru, sama Roa Malaka. Ini Roa Malaka tinggal diklik di gambar peta ini nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat, ini masih 0 gitu. Bapak dan Ibu bisa back gitu atau move forward buat lihat misalnya sebelumnya ini seperti apa gitu. Kita lihat di Jakarta tertingginya ada di Petamburan 116. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa kok tertinggi ya gitu. Ternyata waktu ditelusuri ada 2 titik, itu jumlahnya kira-kira ada 23 dan 25. Waktu ditelusuri kenapa ada asrama di sana mahasiswa, salah satu mahasiswanya itu ikut kebaktian yang ada di Lembang gitu. Jadi pulang menginfeksi kawan-kawannya tidak terlihat OTG itu ya, orang tanpa gejala gitu, tahu-tahu menginfeksi banyak gitu. Nah ini 2000 ini ada Profesor Dr. Janer Baryam gitu dari New England gitu ya. Ini dia mengembangkan satu pola gitu, kemudian dia lihat polanya, ini polanya sederhana sebenarnya. Dari data statistik biasa, per 10 hari diambil rata-rata, kemudian dia drawing, dia kasih garis gitu, garis-garis seperti demikian. Karena kalau banyak kan dia akan zigzag tinggi-tinggi gitu. Nah, kalau trennya masih seperti gini, dia bilang ini masih akan naik, Indonesia masih akan naik, need action katanya. Tapi kalau sudah mulai turun, ini udah mau selesai. Tapi kalau sudah turunnya sampai landai ke bawah, dia bilang sudah jadi winner, dia sudah aman dari COVID gitu. Ini juga bagian dari monitoring karena tidak melakukan prediksi. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke prediksi. Saya akan spend 5 menit di prediksi di sini. Ini ada banyak model buat melakukan prediksi. Ini ada yang namanya SIR, Susceptible, Infected, and Recovered. Ini kira-kira grafiknya gitu. Ini melakukan berbagai varian dari SIR ini, ganti-ganti variabelnya gitu. Tapi saya tidak publish keluar gitu ya, hanya untuk kebutuhan tertentu. Ini sifatnya statik. Kalau yang dinamik ini pakai SIR S dan sebagainya, ini masih banyak variannya gitu. Ini kira-kira polanya jadi seperti demikian. Jadi kalau ada infeksi, bagaimana treatmentnya? Treatmentnya kita masukkan ke dalam model kita gitu. Terus kita juga bisa melakukan dengan cara statik. Ini ada multivariate regression, ada analisis dan sebagainya gitu. Mau ada machine learning. Ini saya kira dari 4 model ini yang terbaiknya akan ada di machine learning gitu. Dengan catatan, waktu kita ngerjakan menggunakan machine learning, tentu saja berbagai variabel-variabel yang ada jadi bahan pertimbangan. Kenapa machine learning sedikit lebih baik dari yang lain? Itu biasanya dikarenakan kalau di dalam ilmu kami di komputasi gitu, di dalam satu satuan waktu, itu pada saat kita ingin memprediksi, kita selalu saja lihat ada minima gitu, ada lokal maksima, mana yang tertinggi di dalam satu satuan waktu. Di mana yang tertinggi itu di waktu yang berikutnya lagi belum tentu jadi tertinggi gitu. Nanti akan tergantikan oleh yang lain.
di mana di dalam pola-pola yang 1, 2, 3 ini tidak terjadi seperti demikian. Jadi ini biasanya lebih baik. Walaupun demikian, ini kebanyakan prediksi nggak betul gitu. Jadi saya ngambil kesimpulan seperti ini Bapak dan Ibu. There is no correct prediction model. Jadi kenapa gitu? Karena asumsi yang dimasuk. Bayangkan misalnya hari ini saya ketemu orang yang terinfeksi itu 2 orang gitu. Kemudian probabilitas ketemu itu sebut saja misalnya 2% gitu. Nah itu kan saya gitu. Belum tentu sama dengan probabilitas yang saya punya. Tiba-tiba begitu. Nah, apa akibatnya? Asumsi yang seperti demikian pada saat dimasukkan ke sistem itu tidak merepresentasikan kenyataan gitu. Nah, apa akibatnya? Ya, akibatnya prediksi jadi salah. Bapak dan Ibu yang diingat prediksi itu makin panjang, noise-nya makin tinggi gitu. Jadi kalau kita biarkan beberapa hari ya makin hancur lebur lah prediksinya. Baik di dalam ataupun di luar gitu. Jadi CDC di Amerika saya kira ini lembaga yang sangat legitimate sekali, itu bahkan yang sebesar itu pun tidak memprediksi buat publik begitu. Saya kalau dia nanya saya berikan, tapi kalau tidak ya saya tutup gitu, hanya buat kami saja gitu. Cukup ya. Ya, oke. Saya 1 menit lagi, Bu. Ini ada prediksi yang salah nih, Bapak dan Ibu. Misalnya buat contoh ya, ini dipublish oleh Pak ya, Legend beliaunya. Ini 1577 diprediksi ini 1528. Ini dari satu grup yang legitimate gitu. Ini akurasinya pada saat itu 99%. Tapi pada saat misalnya bulan April kemarin, ini diprediksinya ada sekian 27.307 orang. Ini ternyata di kenyataannya hanya sekian gitu. Apa artinya? Akurasinya meleset bahkan jauh 37% saja nih validitasnya. Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis, ini saya hanya sharing saja. Ini prediksi dari ITB misalnya, ini dari teman dari BINUS, ini juga hampir semua meleset gitu. Yang akhirnya setelah dia adjustment akhirnya capek sendiri gitu. Nah, walaupun demikian prediksi ini diperlukan untuk apa? Untuk bahan dasar membuat kebijakan gitu. Nah, ini contoh yang dikerjakan oleh Singapura. Ini kita lihat, ini prediksi Singapura katanya mulai Juni. Tapi pada kenyataannya dia kira turun, ternyata masih naik gitu. Ini juga bagian-bagian yang tidak menarik gitu. Ini yang memprediksi namanya Jian Si Luo, satu orang dari SUTD. By the way, dari kolega saya yang ada di Singapura, ini bilang bahwa institusi ini sebenarnya tidak legitimate gitu. Kalau mau ngelihat di Singapura yang kuat-kuat buat memprediksi, itu ada yang di A-Star, ada di NUS, ada di NTU gitu. Dan yang menarik lagi, Jian Si Luo ini ternyata tidak menggunakan coding sendiri gitu, dia tidak create their own code, tapi dia pakai Milan Batista. Ini Milan ini dari negara lain lah di Eropaan sana gitu, yang dia sharing codingnya dia di MATLAB gitu, jadi dia memodifikasi ya. Jadi ini akibat prediksi yang salah, dia menyatakan disclaimer ya, yang tidak menarik gitu. Model datanya tidak akurat, dia bilang begitu. Ini ditaruh di webpage-nya dia, silakan dibuka di webpage-nya di atas ini gitu. Kemudian the earlier prediction are no longer valid. Kenapa? Karena real world scenario change rapidly. Jadi ini juga bagian-bagian. Ini yang prediksi yang kami Itu tinggalan roti. Ini prediksi yang kami lakukan. Ini pakai machine learning. Kemudian ini pakai SIR, DKI untuk epicentrum ya. Kita mulai dari akurasinya bisa dilihat di website. Tapi saya tutup nih websitenya, jadi ada passwordnya gitu. Kalau ada yang tertarik sekali ingin lihat, saya bisa bukakan gitu. Saya kira demikian Bapak dan Ibu presentasi dari kami karena waktunya sangat pendek. Saya kira sampai sekian dulu. Terima kasih. Baik, baik, thank you. Terima kasih Prof. Teddy. Ya. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih Prof. Teddy atas materinya. Now we come to question and answer session. Don't forget to mention your name. Bapak Ibu peserta semuanya, Prof. Teddy ada kegiatan pagi yang harus segera meninggalkan acara webinar ini.
maka ada 15 menit untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Sebelum menyampaikan pertanyaan, Mbak Sri, Itu mau jalan. baik Mbak, Prof. Mbak Sri, mohon maaf, boleh nggak ya gitu nanti di WA sama saya nanti saya jawab gitu boleh nggak karena saya udah harus jalan. Iya, iya betul. Itu Udah jam 10 saya udah jam 10 Mbak Sri. Oke. Mohon maaf. Ya, ya betul. Itu bisa dikirim pertanyaan lewat tulis. Ya, thank you very much. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, selamat mendapat kabar. Ibu, Bagaimana, terima kasih semuanya. Prof? Bisa memprediksi lewat kabar nggak, Prof? Bisa kita bahas itu Pak Reza. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin pamit dulu. Demikian ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mantoro. Baik. Lailatul Qadar pakai malaikat learning itu, Pak.